Cak, Cak, sini dulu nak. Hah? Ayah manggil? Cak, Cak. Iya ya. Aduh, anak ayah jangan lari-lari ya, nanti jatuh loh. Maaf ayah. Oh ya, sambil nunggu ubi matang, kamu mau nggak main ayunan bareng sama ayah? Wih, main ayunan. Mau. Ye, mainan ayunan sama ayah. Yuk, kenceng lagi ayah. Ayah, kenapa ayunannya seperti ini? Itu ayunan aneh banget ya. Ya udah, sekarang kita makan dulu yuk. Eca, untuk hari ini kita makan ubi sama roti sisa ibu jualan ya. Maaf ya nak, untuk hari ini ayah belum dapat rezeki, makanya belum bisa beli beras. Tapi nggak apa-apa kan kalau hari ini kita makan seadanya? Nggak apa-apa kok ya, roti buatan ibu sama ubi itu udah bikin kenyang, plus enak lagi. Apalagi kita makannya sambil liatin senja di sore hari bareng ayah sama ibu. Anak ayah tuh pinter banget ya, bisa ngertiin kondisi orang tuanya. Siapa lagi? Eca gitu loh. Ayah, ibu. Eca udah pulang sekolah. Eca udah pulang sekolah nih, gimana tadi di sekolah, seru nggak? Seru dong, soalnya tadi aku jadi dokter kecil. Apa? Dokter kecil? Iya ya, seru banget pokoknya. Ternyata dokter itu superhero ya. Dia selalu membantu orang, menyelamatkan nyawa orang. Kalau aku udah besar, aku bakal jadi dokter aja, biar bisa bantu orang lain. Wih, cita-citanya anak ibu bagus juga ya ternyata. Iya dong Bu. Eca, kalau belajar yang semangat ya, biar cita-citamu bisa kegapai. Siap ayah, aku bakal belajar bener-bener biar bisa jadi dokter. Terus bisa banggain ayah sama ibu. Yang kalian lihat barusan itu adalah keluargaku. Banyak orang yang bilang keluargaku itu keluarga yang cemara. Tapi seribu sayang, keluarga cemaraku hanya bertahan hingga 14 tahun saja. Di umurku 14 tahun, ayahku meninggalkanku untuk selama-lamanya dikarenakan penyakit. Jantungnya Pak Yusuf sekarang sudah mulai memburuk, jadi Pak Yusuf harus melakukan tindakan operasi segera. Kalau tidak, bisa merenggut nyawa. Kalau tindakan operasi bikin suami saya sembuh, maka lakukanlah dok. Tapi sayang sekali Bu, di sini cuma klinik yang biasa. Alatnya tidak memadai untuk melakukan tindakan operasi. Jika ingin suami ibu melakukan tindakan operasi segera, maka ibu harus pergi ke kota. Ayah kapan sembuh? Udah berkali-kali loh ayah masuk ke klinik ini. Sebenarnya ayah tuh sakit apa? Kenapa aku sebagai anaknya ayah nggak tahu ayah sakit apa? Ayah itu cuma sakit biasa kok. Kamu gak usah khawatir ya. Bu, sebenarnya ayah tuh sakit apa sih? Kenapa ayah selalu bolak-balik terus ke klinik? Gimana ini? Bu, jawab Bu. Saya ingin tahu penyakit ayah tuh apa. Sebenarnya ayah kamu memiliki penyakit jantung, Nok. Apa? Ternyata ayah memiliki penyakit jantung. Tapi kenapa selama ini Eca nggak dikasih tahu, Bu? Setiap Eca tanya sama ayah selalu bilang cuma sakit yang biasa. Ternyata ayah punya penyakit yang berbahaya. Nah, ayah kamu terpaksa bohong sama kamu, biar kamu tuh nggak khawatir. Jadi kamu harus bisa yang ngertiin perasaan ayah kamu. Ibu terpaksa mecahin celengan ini buat operasi ayah kamu. Sebenarnya celengan ini buat pendaftaran kamu sekolah. Tapi nggak apa-apa kan, Nak? Buat operasi ayah kamu dulu. Nggak apa-apa kok, Bu. Yang penting itu keselamatan ayah sekarang. Eca juga bakal ambil tabungannya Eca biar bisa bantu pengobatannya ayah.
ternyata ayah masih tidur. Eca, kamu di sini nak? Ayah udah bangun. Eca bawa apa? Dari aromanya kayak enak. Eca bawa bubur kesukaan ayah. Eca sendiri loh yang masak bubur ini spesial buat ayah. Wih, pasti buburnya enak. Apalagi buatan anak ayah sendiri. Eca, kenapa kamu tiba-tiba nangis nak? Kenapa ayah bohongin Eca tentang penyakit ayah? Itu nggak apa-apa kok. Ini cuma penyakit biasa. Ayah selama ini cuma bilang gak apa-apa. Tapi yang ayah rasain sekarang sakit kan di dalam tubuh ayah? Udah lah nak, udah. Ayah nggak apa-apa. Sekarang ayah mau nyobain bubur buatan Eca, ya? Gimana dok? Kita harus mengambil tindakan operasi segera, Bu. Kira-kira biaya operasi itu berapa ya dok? Sekitar 15 jutaan, Bu. Dok, kalau saya bayar setengahnya dulu kayak gimana? Tapi saya janji bakal bayar secepatnya. Maaf ya, Bu. Peraturan di rumah sakit ini, Ibu harus melunasi administrasinya dulu, baru kita bisa melakukan tindakan operasi. Tapi dok, saya cuma kurang 1 jutaan. Maaf ya, Bu. Dimohon untuk mengikuti peraturan yang ada di rumah sakit ini. Saya permisi dulu. Dokter, saya mohon tolongin ayah saya dulu dok. Ibu saya kan sudah janji kalau bakal bayar secepatnya. Maaf ya, saya nggak bisa bantu. Eca, sini dulu nak. Ayah yang sabar ya. Ibu bakal cari pinjaman secepatnya biar ayah bisa operasi. Nggak usah, Bu. Nggak usah ngelakuin itu. Itu bakal jadi sia-sia. Ayah udah nggak kuat Ayah, di sini, ayah nggak Bu. boleh ngomong kayak gitu. Eca nggak suka. Kan ayah udah janji sama Eca kalau ayah bakal sembuh. Eca, ayah boleh minta sesuatu nggak sama kamu? Ayah mau minta apa? Kalau ayah semisalnya nggak ada, kamu harus belajar yang rajin ya nak, yang giat, supaya cita-cita kamu bisa tergapai. Tunjukin sama ayah dan orang lain bahwa kamu itu bisa. Iya. Eca janji kalau Eca bakal belajar dengan giat supaya bisa menggapai cita-cita Eca. Tapi ayah harus sembuh ya. Bu, ayah minta tolong jagain Eca ya. Ayah udah nggak sanggup di sini. Ayah, please lah, jangan ngomong kayak gitu ya. Ayah, Ya, ayah kenapa? dokter, tolongin suami saya dok. Ayah. Ayah bangun ayah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa Yusuf sudah meninggal. Eca, kamu yang sabar ya. Sabar. Aku udah capek sabar. Ini semua tuh gara-gara dokter. Gara-gara dokter ayah aku meninggal. Andai aja dokter itu penanganannya cepet, pasti ayah aku masih ada sampai sekarang. Kukira dokter itu superhero, membantu banyak orang yang selalu mementingkan nyawa seseorang. Ternyata dokter lebih mementingkan uang daripada nyawa seseorang. Nah, udah ya. Ini bukan kesalahannya dokter. Dokter cuma menjalankan tugasnya, nak. Eca, kamu kenapa nangis, nak? Bu, aku kangen ayah. Sebenarnya aku nggak rela ninggalin rumah ini.
Rumah ini banyak kenangan sama ayah. Tapi nak, ini juga kan demi kebaikan kamu. Kamu kan harus kuliah. Eca berangkat kuliah dulu ya, Bu. Iya nak, hati-hati ya. Ini beneran Ibu nggak butuh bantuan. Biar Eca aja yang bawa kue-kuenya di depan. Nggak usah nak, ibu bisa sendiri kok. Ya udah kalau kayak gitu, Bu. Eca pergi dulu ya. Untuk sekarang, saya ingin tahu pendapat kalian. Kenapa kalian ingin menjadi dokter? Kalian tahu kan, jadi dokter itu tidak mudah. Banyak skill yang harus kalian kuasai. Oke, yang pertama saya ingin tahu pendapat Echa. Kenapa kamu mau jadi dokter, Ca? Jadi dokter, itu adalah impian dan cita-cita saya dari kecil, Pak. Makanya saya ingin masuk ke jalur ini. Dan saya juga udah janji kepada ayah saya sendiri kalau saya bakal bisa jadi dokter yang berguna di masa depan. Ya elah, ngarep banget sih bakal jadi dokter. Paling ujung-ujungnya juga keluar sebentar lagi. Ngaca dong, lo itu cuma anak pedagang kue doang. Mana bisa jadi dokter? Bener juga sih, anak penjual kue mana mampu bayar kuliah kedokteran. Ya, paling buat makan aja susah. Kalian jangan salah. Zaman-zaman sekarang pedagang-pedagang model begitu pasti pakai pesugihan. Bener juga sih. Tapi kalian pernah dengar kan, kalau ayahnya itu udah pasti ciriin tumbal sama mereka. Cukup ya kalian. Kalian boleh hina aku apa aja, tapi jangan hina orang tuaku. Emang aku gak seberuntung kalian jadi anak orang kaya yang bisa beli apapun yang kalian mau. Tapi kenapa kalian bicara kayak gitu? Apa kalian gak punya hati nurani, hah? Aku emang orang miskin, tapi aku gak pernah pakai barang kayak gitu. Cak, tunggu, Cak. Mulut kalian itu benar-benar gak bisa disaring. Apakah ini yang dinamakan calon dokter? Sifat kalian semua itu tidak mencerminkan seorang dokter. Saya mau kalian semua meminta maaf kepada Echa. Cak, gue sebagai sahabatnya Erna minta maaf ya atas sikap dia sama lo. Lo itu pinter, Cak. Gue yakin lo bakal bisa jadi dokter yang hebat. Jangan dengerin kata orang lain ya. Yang dibilang Erna bener kan? Aku cuma anak pedagang kue. Mana bisa jadi dokter? Aku gak nyangka kalau orang kota itu jahat. Jahat dalam berbicara. Mereka gak ngerti perasaan orang lain. Cak, Cak, kamu udah tidur nak? Belum kok, Bu. Ibu masuk ya. Iya. Kamu kenapa nak? Kok kayak habis nangis? Enggak kok, Bu. Aku nggak habis nangis. Bohong. Kamu bohong kan sama ibu? Nak, kalau kamu ada masalah, cerita. Jangan kamu temen sendiri. Bu, kata temen aku, anak tukang kue nggak mungkin bisa jadi dokter. Biaya kuliah kedokteran itu mahal, Bu. Dan banyak juga yang bilang, cita-citaku itu cuma nyusahin ibu doang. Apa aku keluar aja ya, Bu? Nak, kamu itu ngomong apa sih?
Apa bisa, Bu, dari hasil penjualan kue bisa bayar kuliah kedokteranku? Habis aku wisuda, aku juga bakal ambil program koas. Dan biaya itu semua nggak murah, Bu. Apa aku keluar aja terus cari pekerjaan? Lagian, aku juga kasihan sama ibu. Sekarang ibu sering sakit, tapi masih aja kerja. Nggak, pokoknya kamu nggak boleh keluar. Apa kamu lupa janji kamu sama ayah, ha? Pasti ayahmu sedih lihat putrinya kayak gini sekarang. Kamu itu nggak usah mikirin soal biaya. Itu udah tanggung jawabnya ibu. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, nak. Kita harus banyak-banyak berdoa dan berusaha supaya dapat jalan keluarnya. Lagian ayah sama ibu dulu udah pernah janji kalau kita... Dek, kalau suatu saat kita punya anak, kita harus mewujudkan cita-citanya ya. Aku nggak mau dia kayak kita, punya cita-cita tapi nggak bisa terwujud karena terhalang biaya. Iya, Kak. Makanya kita harus berusaha bareng-bareng ya. Yes, 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 yes. Akhirnya aku keterima juga jadi dokter di sini. Seneng banget ya. Selamat ya. Akhirnya sekarang kamu bisa jadi dokter. Iya, makasih. Aku juga mau ucapin selamat sama kamu. Sekarang kamu juga udah jadi dokter kan? Kamu tahu juga ya. Oh ya, gimana keadaannya Erna? Aku udah lama nggak lihat dia. Sampai sekarang Erna belum lulus. Dan maafin Erna ya, Cak. Kalau selama ini dia udah jahat banget sama lo. Oh gitu. Nggak apa-apa sih. Aku udah maafin dia kok. Ibu? Eca, kamu di sini, Cak? Iya, Bu. Oh ya, Eca mau ngasih tahu nih sama Ibu kalau sekarang Eca udah jadi dokter di rumah sakit ini, Bu. Yang bener kamu, Cak? Iya, masa Eca bohong sih? Sekarang Eca udah ditugasin, Bu, jadi dokter di rumah sakit ini. Alhamdulillah. Sekarang anakku udah jadi dokter. Selamat ya, nak. Sekarang kamu udah bisa menggapai cita-citamu. Ibu bangga banget sama kamu. Malahan aku yang berterima kasih banyak-banyak sama Ibu. Ibu yang selalu doain terbaik buat aku, selalu berusaha dan bekerja keras. Kalau nggak ada Ibu, aku nggak mungkin bisa di titik ini. Makasih ya, Bu. Iya, nak. Sama-sama. Ibu kenapa? Dokter, apa yang terjadi kepada ibu saya, Dok? Kenapa tiba-tiba ibu pingsan? Sebenarnya ibumu sekarang memiliki penyakit kanker otak, Cak. Penyakit kanker? Penyakit ibumu ini sebenarnya sudah lama. Dan 2 bulan terakhir ini menginjak stadium akhir. Stadium akhir? Kenapa ibu selama ini nggak pernah cerita sama aku? Semua ini ada alasannya, Cak. Jadi dokter selama ini tahu. Kenapa dokter nggak pernah bilang sama aku kalau ibu punya penyakit itu, Dok? Cak, sebenarnya ibumu yang menyuruh saya untuk merahasiakan semua ini. Supaya kamu bisa fokus dalam kuliah. Dan kamu juga nggak bakal khawatir. Aku harus ketemu ibu. Ibu sama ayah tuh sama aja ya. Bisa-bisanya ngerahasiain penyakit sebesar ini sama Eca. Bu, ibu tahu kan, kalau penyakit ini didiemin semakin menjadi, Bu. Andai aja ibu bilang sama Eca, mungkin Eca gak bakal... Nak, udah ya. Gak usah bahas itu. Ibu cuma mau bilang sama kamu. Kalau semisal ibu udah gak ada, kamu jangan sedih ya. Kematian seseorang itu udah jadi takdir. Bu, ibu ngomong apa sih? Gak boleh ibu ngomong kayak gitu. Aku itu belum bahagiain ibu. Aku gak rela kalau ibu pergi. Eca, ibu udah bahagia banget ngelihat kamu sekarang udah jadi dokter. Itu udah cukup bagi ibu. Bu, ibu bangun. Bu. Ibu kenapa tinggalin aku sendirian di sini?
kecuali ibu. Kenapa ibu ikut pergi? Ditinggalin orang tua yang belum pernah kita banggain, itu sakit. Rasanya percuma kita ngejar impian. Tapi ini semua udah takdir. Setiap orang juga bakal nemuin ajalnya kan? Hei, Aldo jangan lari-lari. Iya, Bu. Dasar kucing, bisa-bisanya kesini. Aldo! Ah! Sus, saya mohon, sus, tolongin anak saya dulu, sus, saya mohon, tolongin anak saya. Pasti kami bantu kok, Bu. Tapi Ibu harus menyelesaikan pembayarannya terlebih dahulu. Tapi Sus, saya yang belum punya uang. Tapi saya janji kalau saya punya uang, saya bakal bayar 2 kali lipat. Tolong kasih keringanan kepada saya, Sus. Anak saya udah ngeluh kesakitan di sana. Suster, ini ada apa? Ini loh dok, ibu ini dokter. Saya belum punya uang untuk membayar semua itu. Tapi saya janji kalau saya punya uang bakal bayar 2 kali lipat. Tapi tolong sekarang anak saya. Tolongin anak saya secepatnya dok. Anak saya udah ngeluh kesakitan di sana. Saya nggak tega dok. Ya sudah Bu, biar saya bantu. Ya Allah, makasih Bu Dokter, makasih. Iya Bu, tapi Ibu jangan kayak gini ya. Ayo bangun Bu. Gimana dok keadaan anak saya? Anak Ibu baik-baik aja kok. Dan operasinya berjalan dengan lancar. Tapi Tapi apa dok? Kami terpaksa mengamputasi tangan anak ibu, karena kalau tidak, bisa terjadinya infeksi dan kerusakan pada jaringan lainnya. Kalau itu hal yang terbaik buat anak saya akan ikhlas. yang sabar ya Bu. Ya sudah kalau begitu, kami permisi dulu. Saya kagum banget sama kamu, Ca. Pasti orang tuamu juga bangga sekarang. Lihat kamu sudah menjadi dokter, dan kamu sudah berhasil membuktikan ke semua orang dan ayah kamu, kalau kamu itu bisa jadi dokter yang hebat, dan selalu membantu orang lain. Emang benar kata kamu, Ca. Kalau saya itu dokter yang tidak memiliki kemanusiaan. Kalau saja saya orang yang memiliki kemanusiaan, pasti dulu saya akan membantu kamu. Saya minta maaf, Ca. Dulu saya nggak bisa membantu dan menolong ayah kamu. Dokter nggak perlu minta maaf. Malahan seharusnya saya yang minta maaf sama dokter. Dulu saya malah hina-hina dokter. Padahal dulu kan dokter cuma ngikutin peraturan yang ada di rumah sakit. Lagian juga kata ibu, kematian seseorang itu sudah menjadi takdir. Loh, kenapa dia sendirian di situ? Hei, Aldo, kamu ngapain di sini sendirian? Kamu kan habis operasi. Kamu harus banyak-banyak istirahat. Bu dokter gak usah sok baik. Bu dokter jahat, jahat. Bu dokter udah bikin tangan aku gak ada. Bu dokter emang jahat. Tapi Aldo, ini semua demi kebaikan kamu. Kalau Bu dokter nggak ngamputasi tangan kamu, itu bakal bisa berbahaya. Kalau aku kayak gini, cita-citaku gak bakal bisa tergapai. Dan aku juga gak bakal bisa bantuin ibu lagi. Sekarang aku nyusahin ibu. Aldo, kamu yang sabar ya. Ini itu ujian buat kamu. Pasti di balik ini semua ada cahaya yang indah banget. Jadi kamu harus semangat ya. Ujian. Kenapa Allah gak adil? Teman-temanku aja belum dikasih ujian sekolah. Sedangkan aku udah dikasih duluan. Maksudnya Bu dokter itu ujian dari Allah. Aldo, bukan ujian sekolah ya. Oh gitu. Pasti
Aku nanti diketawain sama temen-temen kalau aku cuma punya tangan satu. Aldo, kamu yang sabar ya. Nggak boleh sedih. Pasti teman-teman juga bisa ngertiin kamu kok. Jangan sedih lagi ya. Kelainan, tangan kok cuma satu. Hah? Weh, lu nggak boleh ngomong kayak gitu. Minta maaf nggak? Iya, maaf. Tuh kan, pasti aku dihina.